Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimade Zainal Mutakin dengan NIM 15119323. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok saya soal mengenai analisis sistem informasi Siakat Universitas Terbuka. Langsung saja. Kekurangan dari sistem Siakat UT yaitu satu, tampilan UI dari halaman depan website resmi UT, dan dua, kesulitan akses website dan upload tugas kuliah di waktu-waktu tertentu. Nah, kita langsung saja dari kekurangannya langsung kita menuju ke identifikasi masalah. Yang pertama, tidak adanya tombol login langsung pada halaman utama website Siakat UT dan server website UT yang sering crowded. Yang kedua adalah definisi masalah. Tidak adanya tombol login pada halaman utama website UT membuat proses untuk login bagi mahasiswa menjadi membingungkan. Yang kedua, server website yang sering crowded sehingga membuat akses website dan pengumpulan tugas menjadi sulit dilakukan. Nah, kita bisa langsung ke melihat bagaimana tampilan UI dari website utama UT. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saya sudah mengakses website Universitas Terbuka. Kita bisa lihat langsung pada headernya di sini tidak terdapat tombol login sama sekali untuk langsung mengakses atau masuk ke halaman mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara langsung. Seperti yang kita lihat, kita harus mengklik UT online di sini sehingga muncul drop down menunya. Terus kita akan mengklik UT online ini langsung dan kita akan diarahkan ke halaman online learningnya Universitas Terbuka. Dari sini kita harus mengklik kembali untuk tutorial online. Di sini kita bisa lihat ketika kita mau mencoba mengklik icon ini, tombol untuk linknya itu tidak ada. Jadi kita harus mengklik tulisan tutorial online ini. Ini bisa menjadi hal yang membingungkan bagi mahasiswa yang baru pertama kali mencoba sistem ini. Jadi mungkin pada gambar atau ikonnya ini bisa dipasangkan link lagi, atau mungkin lebih ke diberikan yang lebih interaktif lagi, tampilan untuk memberikan link untuk mengarahkan ke kelas online-nya. Kita akan mengklik di sini tutorial online-nya. Kemudian kita akan dilangsungkan di halaman login. Nah, kita di sini bisa langsung mengklik tombol login lagi yang seharusnya sudah ada di halaman utama, yang sehingga enggak sulit ditemukan seperti ini. Sini kita baru memasukkan username dan password, kemudian baru bisa login. Untuk passwordnya saya tidak bisa menampilkannya sekarang karena milik adik saya. Jadi kita hanya akan membahas soal masalah tampilan UI dari Universitas Terbuka ini saja. Ya, kembali lagi ke slide saya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa tidak adanya tombol login pada halaman utama website UT itu membuat proses login mahasiswa itu jadi membingungkan. Sehingga masalah mahasiswa yang baru ketika mereka mau masuk ke halaman tutorial online-nya akan sulit untuk menemukannya karena mereka tidak tahu di mana untuk login pertama kali. Ya, seperti itu. Kemudian server website yang sering crowded itu sehingga membuat akses website dan pengumpulan tugas itu menjadi sulit dilakukan. Nah, kita masuk ke penentukan tujuan analisis. Membuat tombol login di halaman utama website UT agar dapat terlihat oleh mahasiswa sehingga memudahkan untuk melakukan login. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan tujuan dari analisis ini yaitu membuat tombol login di halaman utama website UT dengan mengubah user interface-nya agar menaruh tombol login itu di halaman utama agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa maupun umum. Ya, yang kedua itu adalah meningkatkan infrastruktur jaringan atau server. Peningkatan infrastruktur jaringan atau server ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi crowded yang terjadi ketika, karena kan ini apa namanya, UT ini kampus yang sangat luas berskala nasional ya. Jadi jumlah mahasiswanya itu sangat banyak sehingga sangat dibutuhkan kekuatan server yang sangat besar untuk menampung seluruh mahasiswa yang melakukan login atau melakukan pengumpulan tugas. Nah, kita kembali ke identifikasi kendala.
Yang pertama itu harus membangun kembali tampilan dari website UT agar bisa merubah user interface. Di sini kita harus membangun kembali tampilannya itu dengan mengedit untuk menaruh tombol login itu di halaman depan tadi. Yang kedua adalah besarnya dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur jaringan atau server. Di sini dana yang dibutuhkan ini sangat besar untuk membuat jaringan server karena kita harus membeli server yang harganya itu tidak murah dan terutama apalagi biaya untuk melakukan operasional dan maintenance. Ya, kita masuk pada ke studi kelayakan. Yaitu 1, kelayakan teknik, 2, kelayakan ekonomi, dan 3, kelayakan hukum. 1, kelayakan teknik. Menyediakan pelayanan dari segi teknologi yang reliable. Kelayakan teknik dalam siakat UT menyoroti kebutuhan sistem yang layak dan mampu menyediakan pelayanan yang baik kepada mahasiswa dari segi teknologi dan reliabilitas. Sistem informasi ini berbasis web yang digunakan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan dan membantu mahasiswa, dosen, dan pegawainya dalam mengakses informasi akademis, sehingga membutuhkan sistem yang baik dalam segi teknologi dan infrastruktur jaringannya. Jadi, UT seharusnya tidak boleh menyampingkan kelayakan teknik ini yang dari segi teknologi yang reliable. Maksudnya di sini yaitu tampilan yang sangat user friendly dan juga server yang tidak sering terjadi crowded sehingga tidak meresahkan mahasiswa. Kemudian yaitu kelayakan ekonomi, yaitu dana peningkatan infrastruktur jaringan atau server. Dalam dana peningkatan infrastruktur ini terbagi menjadi 2, yaitu ada komponen biaya dan ada komponen manfaat. Kita akan masuk pada komponen biaya. Komponen biaya di sini memiliki 2 pembagian lagi, yaitu ada biaya pengadaan barang dan biaya operasional dan pemeliharaan. Pada biaya pengadaan, di sini kita bisa melihat bahwa pembelian perangkat keras di mana biaya ini dikeluarkan pada awal peningkatan sistem jaringan server. Biaya pengadaan ini yaitu biaya untuk pembelian server serta komputer yang mengendalikan server tersebut atau mengoperasikan server tersebut. Nah, pengadaan barang ini yang merupakan dana yang paling besar karena pembelian server dan pembelian komputer memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak sedikit. Yang kedua adalah biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk operasional sistem dan pemeliharaan sistem yang dikeluarkan setelah peningkatan sistem jaringan telah selesai dilakukan dan sudah masuk tahap operasional sistem. Di sini biaya yang dikeluarkan yaitu untuk membayar operator yang menjaga dan mengendalikan server agar tidak terjadi crowded dan membantu operasionalnya. Komponen manfaat. Yang pertama yaitu kendala dan ketersediaan sistem yang selama ini dapat teratasi dan meningkatkan efektivitas. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan dan pelayanan sistem dan kepuasan dari konsumen yaitu mahasiswa. Nah, kendala dan ketersediaan sistem yang selama ini yang dapat teratasi itu kendalanya yaitu karena server tadi. Server tadi yang sering crowded ketika mau melakukan upload tugas dan lain-lain. Serta untuk tampilannya user agar bisa user friendly ketika telah melakukan upgrade atau pembaruan user interface-nya. Yang kedua, peningkatan kepuasan pada pelayanan sistem dan kepuasan dari konsumen yaitu mahasiswa. Ketika semua komponen-komponen yang tadi di atas terpenuhi, maka kepuasan pelayanan yang diterima oleh konsumen yaitu mahasiswa akan terjadi peningkatan karena proses loginnya lebih mudah, serta ketika melakukan upload tugas dan melakukan perkuliahan itu tidak sering terjadi crowded. Kita masuk ke kelayakan hukum. Kelayakan hukum ini terbagi menjadi legalitas, lisensi, dan open source. Seperti yang kita ketahui, kelayakan hukum adalah kelayakan yang berkaitan dengan legalitas atau kekuatan hukum. Berarti bahwa sistem informasi yang diusulkan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, baik hukum yang ditetapkan oleh pemerintah maupun hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan organisasi
yang berlaku. Proyek sistem yang akan dikembangkan secara hukum dinilai layak karena perangkat lunak atau software yang digunakan resmi sesuai dengan perjanjian yang ada. Dan pada aplikasi ataupun software yang akan dikembangkan menggunakan software yang bersifat open source, yang berarti bahwa secara hukum software tersebut adalah legal. Sedangkan software yang digunakan saat ini legal jika software tersebut memiliki lisensi atau jika aplikasi yang digunakan original atau bukan bajakan. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.